Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Al-mukarramun yang kami muliakan, orang tua kami, tuan rumah Bapak Safinal BA, kemudian para guru-guru kami yang Masya Allah harusnya duduk di depan tapi duduk sebagai mustami, Buya FD, Mak Tuanku Labai Safarudin, Buya Yasmin, Masya Allah. Mohon izin tidak bisa disabui ke Nini Mama alim ulama jadi pandai, ibu-ibu bunda kandung. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat bering salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Mengawali kajian kita sampaikan apa yang dulu disampaikan oleh Nabi. Jadi Nabi Bapak Ibu menjelang Ramadan itu berpidato, berkhutbah. Apa khutbahnya Nabi? Kita tampilkan di layar. Berisi kabar gembira semua. Apa kata Nabi? Ya ayyuhan nas, qad ja'akum Ramadan syahrun mubarakun. Wahai manusia, kata Allah lewat lisan Nabi, qad ja'akum, telah datang kepada kalian. Tentu kalian ini kita orang-orang yang beriman, ya. Apa yang datang kepada kita? Bulan Ramadan. Apa inti dari Ramadan itu? Dengan kalimat yang singkat Nabi katakan syahrun mubarakun, bulan yang penuh dengan berkah. Apa ukuran berkah itu? Singkatnya dua. Kata para ulama, berkah itu ukurannya yang pertama as-sabat fi ziyadatul khair, kebaikan yang terus menerus bertambah. Itu ukuran berkah. Yang kedua, ada kebahagiaan di setiap kebaikan itu. Jadi kalau ingin menemukan berkah, lihat dua tadi ada enggak? Ada enggak berkah di rumah tangga? Ada enggak kebaikan yang terus bertambah? Ada enggak kebahagiaan? Kalau dua itu tidak lagi ditemukan, berarti keberkahan sudah mulai menipis di rumah tangga, maka perbaiki. Tapi Ramadan kata Nabi dipastikan dia bulan yang penuh dengan berkah, kebaikan yang terus bertambah dan ada kebahagiaan di situ. Ya. Apa di antara kebaikannya? Kita berkumpul begini saja kata Nabi, itu sudah berkah, banyak kebaikan. Ini sebelum kita masuk ke Ramadannya nih. Apa di antara kebaikannya? Apa kata Nabi? Ma min muslimin ya'udu musliman illa ibta'asallahu sab'ina alfa malakin yusalluna alaihi. Jadi tidaklah seorang muslim berkunjung dengan muslim yang lainnya. Ini Masya Allah kata beliau tadi. Yang menjadi jamaah dari kegiatan majlis tarhib tidak hanya warga dari atau jamaah dari Masjid Raya Ampalu, Masjid An-Nur Ampalu, tapi dari berbagai titik di kota Pariaman. Masya Allah. Ketika mereka saling berkunjung tadi ke Nabi, tidaklah kemudian kecuali Allah utus sab'ina alfa malakin. Allah utus sab'in. Sab'in itu berapa? Berapa? 70. Alfa 1000. Berarti 70.000 malaikat yang Allah utus. Masya Allah. Sementara kita yang hadir insya Allah hari ini 100 orang. Berarti masing-masing kita ini akan dikawal oleh 7.000 malaikat. Masya Allah. Untuk apa malaikat itu datang di tengah-tengah kita hari ini? Yang khusus diutus oleh Allah, yusalluna alaihi.
Jadi kalau Allah menggunakan kata yusallun, malaikat yusallun bukan solat malaikat, tapi malaikat itu berdoa untuk kita. Jadi malaikat Allah utus untuk mendoakan kita ini, Masya Allah. Ini keberkahan. Berapa lama malaikat itu mendoakan? Sa'atan minan nahari hatta yumsiya. Kalau pertemuannya di siang hari sampai sore. Ini acaranya kata panitia sampai menjelang zuhur. Tapi terus malaikat akan mendoakan sampai sore, Masya Allah. Kalau pertemuannya di malam hari, hatta yusbiha. Kalau pertemuannya di malam hari, maka malaikat akan terus mendoakan sampai subuh. Maka beruntunglah bagi yang hari ini hadir dalam rangka untuk menghadiri majlis tarhib. Bertemu saja itu sudah didoakan oleh 70.000 malaikat. Apalagi kemudian tidak hanya sekedar bertemu, makan snack. Masya Allah, luar biasa nih panitia. Ya, jarang-jarang kegiatan pakai snack. Ya enggak, Masya Allah. Lalu pertanyaannya, masuk kita ke Ramadan. Apa yang Allah sampaikan lewat lisan Nabi? Apa keberkahan Ramadan? Yang pertama, iftaradallahu alaikum siyamahu. Allah wajibkan kepada kalian orang yang beriman di bulan Ramadan itu puasa. Kenapa puasa itu menjadi berkah? Karena disebut dalam hadis, sumu tasihu, puasa kalian pasti sehat. Itu nanjaleh-jaleh saja. Puasa itu pasti sehat. Itu keberkahan yang pasti, itu sudah dijamin oleh Nabi. Nah, maka raihlah kesehatan selama Ramadan. Nah, nanti kita dalami ini. Lalu keberkahan yang kedua, apa kata Nabi? Fihi tuftahu fihi abwabul jannah. Di bulan Ramadan itu Allah akan bukakan pintu surga. Masya Allah. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan ditutup pintu neraka. Karena Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini, siapapun kita di dunia ini hari ini, pasti mengalami dua kematian, dua kehidupan. Itu pasti, Pak. Dulu awalnya kita ini kan mati. Tidak jelas siapanya kita ini. Siapa kita, bentuk apa kita, nggak jelas. Dalam bahasa Al-Quran, lam yakun syai'an madhkura. Tidak bisa disebut karena nggak bisa. Wujudnya nggak ada. Kalau ada wujud batu bisa disebut batu. Kalau wujud debu bisa disebut debu. Ini nggak ada wujud. Sehingga dalam bahasa Al-Quran, lam yakun syai'an madhkura. Nggak bisa disebut karena nggak jelasnya status kita ketika mati itu. Tapi setelah itu kemudian kita hadir ke dunia ini. Ada yang masih anak-anak, ada yang sudah remaja, ada yang sudah dewasa, ada yang sudah pensiun. Berapa lama kece Nabi? Amaru ummati sitina ila samain. Umurnya umatku rato-rato 60 sampai 70. Itu umurnya umat Nabi Muhammad. Bagi yang sudah lewat 70 berarti bonus. Bagi yang belum berarti, bukan berarti selamat, menunggu 60. Karena dia bahasa Nabi rata-rata. Jadi kalau rata-rata bisa adonan 20, 30, 40, bisa 70, bahkan ada yang 100. Ya. Maka kehidupan yang pertama ini bukanlah selama-lamanya. Akan ada kematian. Yang kedua. Tapi kematian yang kedua bukanlah akhir dari segala-galanya. Karena kita bukan kucing, bukan ayam. Akan ada kehidupan yang sesungguhnya yang kedua. Dan yang kedua itulah tempatnya cuma dua saja. Al-jannah, an-nar, surga atau neraka. Maka semua kita yang beriman pasti keinginan semuanya, cita-citanya, tujuannya ingin masuk surga. Jangan sampai berharap masuk neraka, ya. Makanya kemudian Allah janjikan bahwa di Ramadan itu pintu surga itu dibukakan. Maka raihlah tabungan sebanyak mungkin agar kemudian mengantarkan kita masuk surga. Karena di surga itu Bapak Ibu secara singkat digambarkan oleh Al-Quran, inna ashabal jannati fi syughulin fakihun. Sesungguhnya penduduk surga itu, Pak, sibuk dengan kesenangan.
Sibuknya dengan kesenangan, malah baik. Kalau hari ini kan kita sibuk ini, ya kan, sibuk ngurus kerjaan, sibuk ngurus rumah, sibuk ngurus bisnis, ujungnya stres, akhirnya ada yang bunuh diri, kalau tidak bunuh orang, saking kemudian stresnya hidup hari ini, karena semuanya serba sulit, serba susah, ya Pak. Tapi insya Allah di surga dipastikan sibuk kita di dalam kesenangan, tapi syaratnya kita memastikan amal kita dalam amal yang mengantarkan kepada surga. Nah, inilah yang nanti akan kita bahas panjang lebar ini. Ya. Lalu apalagi kabar gembira berikutnya? Wa tughallu fihi syayatin. Setan itu dibelenggu. Nah, ini kajian para ulama macam-macam di sini. Intinya ada dua. Bisa secara hakiki, bisa secara maknawi. Kalau secara hakiki warna dibelenggu setan tuh, tidak bisa mengamang-amang, tidak bisa menggoda awak. Nah, orang lah kasanang, bersemangat lah beramal kan begitu. Atau dia makna majazi, pengaruh setan itu lemah, karena kekuatan keimanan kita itu meningkat selama Ramadan. Nah, maka bersemangat kita di dalam menabung sebanyak mungkin amal soleh. Di antara amal solehnya disebut di ujung dari khutbah Nabi tadi, fihi Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Di dalamnya ada satu malam. Semalam ya Pak. Yang semalam itu khairum min alfi syahrin. Karena kalau disebut lailah itu utuh malamnya. Ya, beda dengan Isra Mi'rajnya Nabi disebut lailun. Kalau lain itu setengah malam, tidak penuh malam Nabi melakukan Isra Mi'raj. Tapi kalau lailah sepanjang malam, hatta matlail fajar. Maka tabunglah amal soleh sepanjang malam itu, karena dia lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan. Kalau dibagi jodoh balik bulan, berarti 83 tahun. Umur awak tak akan sampai 83. Ya dapat sabina. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Maka ini adalah khutbah berisi kabar gembira dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedang kita dalami satu-satu. Pertama tentang puasa. Perintah puasa. Bapak baca ayat oleh yang tadi dibaca oleh qori kita. Ayat insyaallah semua kita hafal. Menjadi ayat wajib seluruh ustaz kalau mengisi kajian selama Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Siapa yang diseru? Alladzina amanu. Masya Allah. Jadi kalau dalam penjelasan ulama, kalau Allah memanggil dengan alladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, itu panggilan yang penuh dengan penghormatan, panggilan yang penuh dengan kemuliaan. Bapak Ibu, ibu-ibu kalau dipanggil bapak-bapak, wahai istriku tercinta, kali semangat datang. Tolong buatin kopi kan gitu. Lita buatin kopi Bu? Alhamdulillah. Tapi hoi itu kan itu, buatin kopi cik. Ali kata buatin kopi. Alun tentu lagi. Tapi Allah dengan kalimat luar biasa memanggil kita, wahai orang-orang yang beriman. Maka tentu kita bersemangat memenuhi seruan Allah. Apa seruan Allah di situ? Kutiba alaikumusiyam. Diwajibkan kepada kalian itu berpuasa. Apa inti dari berpuasa itu? Apa definisi puasa? Menahan diri dari segala yang membatalkan puasa. Yang membatalkan itu makan, minum, berhubungan, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kira-kira di siang hari ada air minum di rumah kita, ada kolak siso tadi malam, halal kan? Kenapa tidak mau kita minum? Kenapa nggak mau kita makan? Apa alasannya? Ya, karena puasa. Kenapa kita mengatakan ini puasa? Karena perintah Allah. Itulah esensi dari puasa, melatih diri kita untuk selalu diawasi, dilihat oleh Allah. Itu maknanya muraqabah. Ya, itu maknanya
muraqabah. Padahal air-air yang halal, makanan-makanan yang halal. Maka kalau yang halal saja kita siap untuk tidak mengambilnya ketika itu larang oleh Allah, apalagi perkara yang haram, pasti kita dengan tegas tidak akan mau mengambilnya, melakukannya karena larangan dari Allah. Itu yang harus tertanam di dalam diri kita. Ada satu kisah menarik Bapak Ibu. Jadi satu hari Khalifah Umar bin Khattab keluar kota Madinah, ketemu sama seorang pengembala. Nah, kalau kini mungkin apa sobok nih, ya kan? Seorang pengembala yang sedang menjaga ternak atau kambing-kambing dari tuannya. Kalau zaman dulu kan kambing itu digembalakan di padang gembalaan. Ndak siku ada iku, minimal 100-200. Kecik Umar kasih pengembala nyuji ini kejujurannya si pengembala. Wahai pengembala, bisa tak cik kambing engkau jual? Jualah kambing ini 1 ekor kepadaku. Kan tuanmu tak tahu. Tapi kecik si pengembala, apa yang aku jawab nanti kepada tuanku? Apa jawaban dari Umar? Kecian saja. Kalau kambingmu ini diterkam oleh serigala, kan ada masalah. Nah, kalau dijual kan aku dapat untung. Minimal si kuah kambing ini 1,5 juta. Ya kan? Lumayan. Daripada bagu balu saja. Upah mungkin 1,5 sebulan. Aku cek kambing dan dijual 1,5. Aman. Dah kan hitungnya dah. Ada kecek. Umar, apa jawaban tegas dari si pengembala? Fa ainallah. Tuanku tidak melihat, tetapi di mana Allah? Tak mungkin aku kesampingkan, karena Allah pasti melihat, Allah pasti mengawasi. Inilah makna dari muraqabah. Inilah yang sebenarnya dilatih selama Ramadan. Bukan hanya sekedar menahan haus dan lapar. Makanya kata Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyami illal ju' wal atas. Betapa banyak orang yang puasa yang dapat cuma haus dan lapar saja. Karena hikmah dari puasa itu enggak dapat. Apa hikmahnya? Harusnya tertanam keimanan pada level yang terbaik. Makanya Allah panggil dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, sehingga ujungnya apa? La'allakum tattaqun. Apa arti takwa itu? Singkatnya 2. Imtisalu awamirillahi wastinabu nawahihi. Melaksanakan seluruh perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangan Allah. Karena di puasa tadi sudah kita latih, yang halal saja kita mau tinggalkan demi memenuhi perintah Allah, apalagi yang jelas, yang haram yang jelas-jelas dilarang oleh Allah. Pasti tidak ada pilih-pilihnya, kita akan tinggalkan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sekarang kita lanjutkan. Karena Al-Quran itu berapa total ayatnya? Berapa ayatnya? Berapa ayat Al-Quran, Bu? 6.236. Ibu berapa, Bu? Jumlah ayat Al-Quran? Pokoknya 6.000 lebih, ya. Jadi kalau ayat Al-Quran 6.000 lebih, berarti tidak hanya satu ayat Al-Baqarah 183. Sekarang mari kita lanjutkan ayat berikutnya, masih Al-Baqarah. Kita loncat satu ayat 185. Masih bicara Ramadan. Apa isinya di situ? Tadi dibacakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan. Apa janji Allah? Bahwa bulan Ramadan itu tidak hanya diwajibkan berpuasa di dalamnya, tapi adalah bulan di mana diturunkan Al-Quran. Pertanyaannya, Al-Quran itu Allah turunkan untuk apa? Untuk dipajang? Untuk sekedar dibaca? Untuk kemudian hanya nanti dilombakan? Atau untuk apa? Disebut dengan jelas. Apa tujuan Al-Quran itu Allah turunkan? Apa yang pertama? Hudal linnas, menjadi petunjuk bagi manusia. Kalau kini kita lebih percaya ke Google Map. Cek Google Map, kita ikuti.
Tapi kemudian kita masih ragu dengan pencipta dari pembuat Google Map. Ya. Padahal belum tentu yang diarahkan oleh SIM map tadi sampai ke tujuan. Kadang bisa sampai ke tengah sawah itu. Tapi kalau petunjuk dari Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad yang bersumber dari kalamullah, pasti manusia akan sampai kepada tujuan. Makanya Allah lanjutkan lagi, wa bayyinatim minal huda wal furqan, menjadi penjelas, baik itu berupa al-haq, ya petunjuk, maupun kemudian al-furqan, pembedaan antara yang hak dan batil. Berarti kalau dia penjelas, berarti tidak hanya 1-2 ayat. Kenapa Bapak Ibu? Masalah hidup kita ini kan 24 jam, ya kan? Yang perlu dicarikan jawabannya supaya kehidupan kita ini berjalan penuh dengan berkah, kan itu ingin kita. Kalau bisa hidup awakku bahagia, kan itu inti dari yang kita selalu lakukan ini. Maka itu hanya akan mungkin kecil Allah kalau merujuk kepada Al-Quran. Kalau sholat itu berapa jam kita laksanakan sehari semalam? Waktunya 5 kali. Lama, paling lama kalau berjamaah diawali dengan sunat, zikir, doa, nanti paling lama setengah jam. Ya, kali 5 2,5 jam. Waktu kita sehari semalam 24 jam. Berarti sisa waktu 21,5 jam di luar sholat. Berarti posisi kita di luar masjid, di luar musola, kecuali beliau mungkin agak banyak di musaji. Dia kerja beliau mengurus musaji. Tapi kita yang tidak menjadi pengurus masjid, maka kita 21,5 jam akan ada di rumah, di pasar, di ladang, di kantor. Yang semua itu juga membutuhkan huda tadi, petunjuk, membutuhkan penjelasan, membutuhkan arahan. Ketika tidak diambil, maka banyak yang tasaseh. Ada yang bunuh diri. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, makanya kemudian Allah perintahkan agar Al-Quran itu menjadi berkah bagi kalian. Apa syaratnya? Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Jadi Al-Quran itu kecil Allah itu adalah kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, mubarakun, penuh dengan berkah. Apa syarat berkah itu kemudian kita dapatkan dengan Al-Quran? 4. Ya. Intinya adalah liyadab baru ayat, itu bahasa Al-Qurannya, dengan cara mentadabburi Al-Quran. Apa yang dituntut dari mentadabburi Al-Quran? Nah, ini kan sering kalimatnya kita dengar, tadabbur Al-Quran. Apa yang dituntut dari tadabbur Al-Quran itu 4. Yang pertama, membacanya. Makanya Ramadan pastikan membaca Al-Quran menjadi prioritas. Silakan buat target. Mau 1 Ramadan 1 kali tamat, 1 hari 1 juz, silakan. Mau selama Ramadan 2 kali khatam, silahkan. Tapi sudah cukup terpenuhi tadabbur sehingga teraih keberkahan Al-Quran belum? Ada yang kedua yang dituntut, yaitu mengkaji, memahami Al-Quran itu. Kenapa? Karena Al-Quran itu berisi petunjuk, berisi penjelasan, berisi solusi dalam semua masalah kita. Baik masalah kita dengan diri kita, masalah kita di rumah tangga, masalah kita di tengah masyarakat, di lingkungan kerja, dengan tetangga, itu semuanya ada jawaban di Al-Quran. Maka nggak akan mungkin kita hanya baca saja tapi nggak ngerti apa yang kita baca. Maka perintah tadabbur di dalam Shad 29 itu mencakup yang kedua, mengkajinya. Maka jangan sampai hanya berhenti membaca saya selama Ramadan. Maka buatlah target selama Ramadan yang 30 atau 29 itu adalah mengkaji. Buat jadwalnya mengkajinya. Ada programnya, ada gurunya, ada rujukan. Baru syarat tadabbur yang kedua terpenuhi, agar keberkahan Al-Quran itu bisa kita raih. Ya. Makanya kalau ada rumah-rumah tahfiz belum cukup. Membaca dan menghafal baru 1 paket itu. Ya, membaca menghafal baru 1 paket.
Alhamdulillah Ustaz, lah hafal 30 juz. Alhamdulillah, satu tahap untuk tadabbur sudah terpenuhi. Alhamdulillah. Tapi belum sampai untuk terpenuhi syarat tadabbur agar keberkahan Al-Quran diturunkan. Harus ada yang kedua, mengkaji, memahaminya. Berapa yang kita kaji dan kita pahami? Seluruh kandungannya. Tidak cukup hanya dengan Al-Baqarah 183 saja. Karena Al-Baqarah 183 hanya untuk topik puasa, dan itu hanya selama Ramadan. Sementara bulan yang kita jalani berapa bulan Bapak Ibu? 2 balai bulan. Kan setelah masuk Syawal tidak boleh puasa, oleh 1 Syawal haram kita puasa. Berarti babnya tidak lagi bab puasa yang kita bahas. Maka perlu kita mengkaji kandungan Al-Quran yang berbicara tentang bagaimana hubungan kita dengan diri kita, hubungan kita dengan keluarga besar kita, suami, istri, anak, ibu, bapak, hubungan kita dengan sesama. Karena masalah yang paling banyak ada di situ. 2. Lalu apa syarat ketiga agar tadabbur Al-Quran itu terpenuhi? Diamalkan. Lah dibaca, lah diketahui, ikut solusinya. Ya. Agar berumah tangga itu menjadi sakinah, mawaddah, warahmah, caranya bagaimana? Suami tahu hak kewajibannya menurut Al-Quran, istri tahu hak kewajibannya menurut Al-Quran. Lah tahu, lah dikaji, lah adalah paket-paket trainingnya, tapi nggak diamalkan. Suami tetap berjalan dengan maunya, istri tetap berjalan dengan maunya. Kira-kira terwujud nggak rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah di rumah itu? Tidak akan terwujud, karena belum diamalkan. Maka syarat ketiga agar tadabbur itu terpenuhi, maka amalkan. Baru keberkahan itu terwujud, maka akan ada kebahagiaan di rumah tangga. Kalau bicara rumah tangga, akan ada kebahagiaan di tengah masyarakat. Ketika pemimpin dengan yang dipimpin itu dua-duanya itu tahu tentang koridor syariatnya, koridor Al-Qurannya. Sebagai pemimpin bagaimana panduan Al-Qurannya, sebagai rakyat bagaimana panduan Al-Qurannya. Baru kemudian baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang baik, thayyibatun wa rabbun ghafur, diampuni, diridhai, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kini kan apa cakap-cakap saja. Ijazah palsu sih hebohnya luar biasa. Setahun kalau panjang saya mendengar ijazah palsu. Kalau bicara ijazah palsu, belum lagi bicara tentang ekonomi, semuanya susah hari ini. Lah diangkat jadi guru P3K paruh waktu, gaji 15.000. Kenapa? Karena tidak mengatur dengan Al-Quran. 3. Lalu apa syarat yang keempat? Tadabbur Al-Quran itu agar keberkahan itu turun. Kata Imam At-Tabari dalam kitab tafsirnya, Jami'ul Bayan fi Ta'wil Al-Quran adalah dengan mendakwahkannya agar dia sampai kepada setiap orang. Jadi boleh jadi hari ini banyak orang yang melakukan kesalahan, kemaksiatan karena tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Coba hari ini lihat di kafe-kafe, di kantin-kantin. Kalau Padang itu luar biasa, di sekeliling kampus itu isinya kafe, kantin. Itu anak-anak remaja ini kongko-kongko semua, itu mahasiswa situ sampai pagi itu. Alasannya buat tugas, cari wifi yang gratis. Campur baur laki perempuan, tidak jelas itu di situ. Padahal di situ ada Al-Qur'annya kan. Tapi mereka nggak tahu. Tahunya mereka tentang Al-Qur'an cuma Isya, subuh, lohor, asar, maghrib. Kelas-kelasnya sholatnya hanya berdua-dua oleh. Pacaran kalau bahasa lamonya Pak Safinal. Kalau kini namanya bukan pacaran, HTS, hubungan tanpa status. Nah, itu kalau kecewa mahasiswa bener. Bukan pacaran Pak, tapi HTS saja. Seolah lebih halal katanya. Hubungan tanpa syarat, tanpa status ya Pak. Naudzubillah. Kenapa? Karena tidak ada dakwah kepada mereka. Mereka tidak dibina dengan Al-Quran. Makanya terkait Al-Quran agar berkah ini turun, inilah yang harus kita jadikan momentum Ramadan ini. Bagaimana membaca Al-Quran untuk kemudian dikaji, difahami, untuk diamalkan, didakwahkan sehingga dia sempurna diterapkan. Baru berkah turun. Ya Allah datanglah berkah, ya Allah datang berkah. Inilah susah nih. Jalan lebarnya tadi malam lah ditutup lo balik.
Patang lama Rasulullah ke sana, oh ka Idul Fitri besok lembahannya dibuka total 24 jam. Dianggap sudah selesai, bencana dilupakan. Karena Andre Rosiade lah hebat membangun jalan lembahannya balik. Ya kan, dalam sebulan elok balik jalan. Kini di Putian balik jalan. Lah taban lah di tengah-tengah di kilometer 66. Kenapa? Karena kita hanya memperbaiki jalan untuk padang bukit tinggi, tapi lupa memperbaiki jalan menuju surga. Jalan ke surga kok lupa diperbaiki. Nanti karena jalan padang bukit tinggi padang kailo saja. Alailo jalan kok lupa bencana patah 27 November. Katakan lah ditutup tanggap darurat lah lupa. Ya kan? Nah, maka Allah ingatkan terus, karena bencana itu inti yang paling utama apa? La'allahum yarji'un, untuk menguji bahwa kalian telah banyak maksiat agar kembali ke Allah. Itulah puncak-puncak bencana yang dia barangkali sepanjang umurnya Buya FD, ikut musibah yang paling kadang ikut kita alami. Ya tak Pak Haji? Sepanjang umur bapak yang lah lama muda, bukan yang tu ya. Kan ikut bencana yang paling kadang Pak, yang 27 November patang. Pertanyaannya, apakah betul-betul menjadikan pelajaran bagi kita untuk la'allahum yarji'un, untuk kembali kepada Al-Quran tadi, untuk sempurna tadabbur Al-Quran, atau cuma dibaca-baca saja, atau jangan-jangan dibaca pun indah, padahal dibaca pun alun cukui. Maka harus dibaca sampai dihafal seoptimalnya, silahkan. Tapi yang wajib yang 4 tadi dibaca, hafal seoptimalnya, lalu kaji untuk difahami agar betul-betul sampai ke tujuan. Jangan hanya sibuk memperbaiki jalan sana sini. Heboh itu jalan, kau jalan putih, lah elok lah lupa. Ya, tapi lupa kita memahami jalan hidup kita yang sesungguhnya. Karena kita pasti siapapun kecil Allah. Amat natas nataini wa ahyain natas natain kecil Allah. Kalian wahai manusia akan mengalami 2 kematian, 2 kehidupan siapapun. Beda dengan hewan. Hewan misua di duian sementara habis ada beliau. Ketika nanti hari kiamat. Makanya manusia nanti ketika hari kiamat ada kecil Allah, yang mereka yang maksud itu, ya laitani kuntu turaba. Andai kami kau jadian tanah lo banyak ya Allah. Jadi hewan lo kami banyak. Ya lama mereka nak dihisap ternyata mereka. Oh ternyata kami di kumpulan, dicek sado yang kami lakukan. Tak ada satu pun yang dibiarkan kecuali dicatat oleh malaikat. Alai kecil Allah lah talambe. Dulu di dunia lah diingian tadabbur, lado di majlis An-Nur, bakal nak dijalankan. Gitu. Nah, insya Allah inilah momentum kita untuk mengevaluasi diri kita, keluarga kita, dan masyarakat kita. Karena tidak ada kalimat yang utama kecuali dengan kalimat-kalimat dari Al-Quran dan dari hadis Nabi Muhammad SAW. Maka kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Allah panggil lagi kita bersama ini dengan kalimat yang indah lagi. Ya ayyuhalladzina amanu, dipanggil loh dia. Panggilan Allah kepada kita itu Masya Allah beda dengan orang kafir. Kul ya ayyuhal kafirun, wahai kafir, itu saja. Ya kan? Tapi kalau orang beriman itu panggilannya subhanallah, Masya Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai makdatu apa kan, itu dipanggil mana lengkap gala tu punya. Tadi dia kami kau nak biasa bahasa Inggris, BA kau tak BA kau tak baca BA. Ya. Karena koreksi sekali. Beliau guru bahasa Inggris. Jadi wajar harus dikoreksi. Nah, apa panggilan Allah? Udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam itu secara kafah, sempurna. Ambil Al-Quran itu dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Yang dipilih-pilih ya. Ada nak ayat untuk orang Pariaman boleh dipilih Al-Baqarah 183 saya. Tambah biko 187 kalau berdoa pasti makbul. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Berdoa saya itu lah. Kan indah. Tidak ada perbedaan mau yang Arab, non-Arab, mau yang dulu di zaman Nabi atau di zaman pakai robot chat GPT, sehingga ada perlu ulama, ada perlu ustaz lewat tanya saya ke robot lah. Ya kan? Jadi gurunya Ambo, kalau dulu Google Rasulullah, kalau kini Ambo AI Rasulullah. Tidak perlu guru. Sama. Semuanya harus kita ambil. Bahasa Al-Qurannya masuk, indah sekali masuk.
agar keberkahan Islam itu kita raih. Kalau di luar kan hujan awak, tapi masuk ke dalam, masya Allah. Ini masjid yang AC-nya paling banyak ini sejauh yang mengisi kajian. Tanda berkahnya di masjid ini. 8 AC-nya. Pada kapasitas ruangan sudah 4 pun cukup ini. Ini saking pengurusnya luar biasa biar adem dalam masjid ini. Supaya apa? Supaya keberkahan Islam itu bisa kita dapatkan. Ambil semua. Mau sebut apa masalah hari ini? Ada jawaban Al-Quran. Masalah pribadi ada jawaban Al-Quran. Ya. Masalah berumah tangga ada jawaban Al-Quran. Masalah ekonomi ada jawaban Al-Quran. Masalah bagaimana sekolah dengan ada makanan itu ada jawaban Al-Quran. Masalah bagaimana saudara kita di Palestina ada jawaban di Al-Quran. Tapi kalau kini jawabannya jawaban siapa? Jawaban dari Sitram, arahan Sitram. Kalau jawaban awak tuh. Kenapa? Kaji awak kok harus sampai ke Palestina awak? Karena Palestina itu saudara awak, sama aja. Awak sama awak di Pariaman kok. Nah, jadi pisah-pisah tuh Palestina tuh ya. Awak di Pariaman selesai kaji nak boleh. Karena innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman itu bersaudara. Coba kini masalah Gaza, saudara awak. Sampai terakhir itu diberitakan ada bom kimia yang sampai menghanguskan tanpa ada jejak lagi, habis. Itu bom paling jahat yang tidak boleh dipakai sekarang di Gaza itu. Menghancurkan gedung dengan sangat presisi, yang berisi dalamnya langsung hilang, tidak ketemu lagi mayat itu. Kurang apa itu jahatnya musuh itu terhadap kita. Tapi untuk membela saudara kita, kita bukan pakai Al-Quran, tapi pakai panduannya Sitram dan Amerika. 3 balik negara Muslim di situ yang bersatu di dalam Dewan Perdamaian. 7 HKP ya. Nah, ini kita harus jelas-jelas. Karena kita harus posisikan Palestina itu seperti anak kita, istri kita, saudari kita. Jangan posisikan orang lain. Nah, supaya masuk ini ke dalam perasaan. Karena bicara hidup ini kan bicara perasaan, Pak. Kini kan yang mati itu kan perasaan. Perasaan kita mati karena tidak ada Al-Quran. Ya padahal Nabi dulu mengajarkan sesama Muslim itu yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka sesama mereka itu bersaudara dengan kalimat yang indah sekali. Lebih mendahulukan saudaranya ketimbang dirinya sendiri. Nyo ada makananku, ada saudaranya yang butuhnya, lagi ke saudaranya dulu baru kayaknya. Kini jangankan untuk mendahulukan saudara, membela yang lajale-jale kita masih jauh. Kenapa? Karena di sini. Itu saja sederhana. Enggak perlu kita saling menyalahkan siapapun. Tinggal kembalikan ke sini, ketemu jawabannya. Maka semuanya diarahkan ke sini, siapapun, mulai dari presiden, mulai dari DPR, mulai dari siapapun. Ke sini kan sudah. Presiden manusia enggak, Pak? DPR itu manusia enggak? TNI Polri manusia enggak? Ulama-ulama manusia nak, warga manusia nak. Maka ini semuanya untuk manusia. Maka panggil mereka semuanya. Ini Ramadan yang mau kita bangun ini ke depan. Memanggil semua mereka untuk udkhulu fisilmi kafah, supaya awak aku mereka keberkahan. Karena tidak bisa awak elok surang orang lain tidak elok. Tetap rusak kita. Awaklah berupaya gue elok tadi. Hanya tiba-tiba membelok kanan saya. Tapaso dipijaklah roda toko kau kabatu. Alhamdulillah linda tabaliak. Kenapa? Karena memang ternyata nggak bisa, kita hanya hati-hati sendiri, orang lain enggak hati-hati. Maka semuanya harus hati-hati. Maka kalimat Al-Qur'annya la'allakum, bukan la'allaka, tattaqun. Agar kalian semuanya, bukan kamu. Kalau diterjemahkan kan kamu, Bapak Ibu. Kalau kamu bertakwa, kamu boleh enggak bertakwa kan itu. Kalau kum berarti semua kalian harus bertakwa. Takwa itu intinya hati-hati. Sehingga kita saling menjaga, saling peduli, saling berkasih sayang. Baru rahmat itu turun. Dengan pedoman apa? Bukan mau nyawa. Kalau mau nyawa ya sen kiri bisa sen kanan, belok kanan jadinya. Itu mau nyawa. Tapi kalau sen kiri panduannya harus belok kiri. Kalau sen kanan panduannya belok kanan kan itu. Al-Quran juga gitu. Kalau Al-Quran mengecek apa, kita jalani deh. Karena kalau tidak, Allah lanjutkan dengan kalimat wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Kalian akan terjerumus kepada langkah syaitan, dan keinginan syaitan cie saja membawa awak jatuh ke jurang. Kan itu bahasa yang sederhana itu. Masuk ke jurang awak.
Sementara Islam itu ibarat awak berjalan rambu-rambu pak, iko garis putih ya, iko garis putih-putih, kan rambu-rambu, marka jalan namanya. Ya kan, kok garis putih-putih boleh aku motong, kok ndak boleh motong, kok garis lurus boleh motong. Kok badan jalan, iko luar badan jalan, dia biasa saja. Itu yang Islam itu, makanya kalimatnya ihdinas sirata. Tunjukilah kami as-sirat, jalan yang al-mustaqim, yang lurus. Nah, serba di jalan. Jadi kira-kira kalau di jalan mau-maunya kita, lalu sampai ke rumah lah tabrak itu. Tapi kalau kita penuhi panduan di jalan sampai kita. Nah di jalan mau apa tuh? Sampai kemudian takui lo ke polisi itu kan ya. Kau pakai helm, takui aja polisi itu. Orang razia. Tapi dengan yang menciptakan si pembuat aturan jalan tadi kita nggak takut, yaitu Allah. Nah ini yang perlu kita bangun di Ramadan ini. Kenapa Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah? Pokoknya 1 jam ya, 15 menit lagi.